IHSG hari ini ditutup naik 16,59 poin atau plus 0,24% ke level 6831,12. IHSG hari ini openingnya itu langsung turun di zona merah, dan namun kemudian menjelang akhir perdagangan ternyata mampu naik dan akhirnya ditutup di zona hijau. IHSG sendiri sudah hampir menyentuh support terdekat, yaitu sini ada gap ya, yang ada di 6740. Titik terendahnya hari ini di 6747 sebelum kemudian ditarik dan akhirnya closingnya di 6831. Besok IHSG ada peluang untuk lanjut hijau, dan bila emang IHSG besok naik, target terdekat ada di 6859. Bila mampu ditembus, maka ada peluang IHSG untuk balik menuju ke level 7000-an lagi. Sebaliknya, kalau misalkan IHSG ternyata besok masih merah lagi, support terdekat ada di 6740. Nah, di saat IHSG ditutup naik tipis, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas analisa teknikal saham-saham sektor teknologi dan juga media, di mana yang pertama ada saham Gotoh, kemudian MTEK, MNCN, Buka, dan yang terakhir ada saham SCMA. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Gotoh atau Gotoh Gojek Tokopedia. Gotoh hari ini ditutup naik 6 poin atau plus hampir 3% ke harga 208 per lembar saham. Ada 10 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 208 miliar. Asing hari ini net buy, dan dari transaksi broker secara keseluruhan ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AK dan juga CC. Dari segi teknikal, Gotoh hari ini mulai hijau setelah dalam 4 hari perdagangan terakhir itu candlenya selalu merah, namun belum konfirmasi untuk balik arah. Meskipun di sini dari indikator stokastiknya sudah mulai membentuk golden cross di area oversold. Perlu cermati besok apakah lanjut hijau atau masih merah lagi. Kalau misalkan besok lanjut hijau, maka ada peluang Gotoh untuk balik arah menuju ke resisten terdekat yang ada di 234, sedangkan titik terendahnya hari ini di 200 itu bisa dijadikan support. Bila masih mampu naik dan melebihi 234, target berikutnya ada di sini. Yang pertama sekitar 256, kemudian di 274. Sebaliknya, kalau misalkan besok Gotoh masih merah lagi, kalau closingnya di bawah 200, maka itu baru ada resiko untuk turun lebih dalam menuju ke support selanjutnya yang ada di 185. Itu peluang dan risiko untuk saham Gotoh. Yang kedua ada saham MTEK atau Elang Mahkota Teknologi. MTEK hari ini ditutup stagnan di angka 1515 per lembar saham. Ada 207.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 31,2 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada distribusi yang dipimpin oleh broker LG dan juga BK. Dari segi teknikal, MTEK hari ini candlenya bentuk doji. Artinya bisa mulai cermati apakah emang sudah mendekati pembalikan arah atau masih turun. Dalam 2 hari sebelumnya juga sempat bentuk doji, tapi ternyata kemarin itu masih merah. Hari ini bentuk doji lagi di sekitar area support. Kalau misalkan besok hijau, maka ada peluang MTEK untuk balik arah dengan target terdekat ada di sini 1605. Kemudian bila masih mampu naik, target selanjutnya ada di sekitar 1675, kemudian di 1725. Sebaliknya, kalau misalkan MTEK masih merah lagi, support terdekatnya ada di 1475 dan waspada bila closingnya di bawah ini karena ada risiko turun lebih dalam. Yang ketiga ada saham MNCN atau Media Nusantara Citra. MNCN hari ini ditutup stagnan di angka 780 per lembar saham. Ada 277.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 21,6 miliar. Asing hari ini masih net sell dan sudah net sell dalam 6 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan masih ada distribusi dipimpin oleh broker DP, CC, CP, dan juga EP. Dari segi teknikal, MNCN meskipun dalam 3 hari terakhir itu candlenya merah, namun sejatinya closingnya sama di angka 780. Hari ini sempat nyentuh
titik terendahnya yang ada di 770 sebelum balik arah dan closing di 780 lagi. Dalam waktu dekat setidaknya pastikan bahwa MNCN nggak closing di bawah 780, karena kalau misalnya itu yang terjadi maka ada risiko MNCN untuk lanjut turun dengan support terdekat berikutnya ada di sekitar 750. Sebaliknya kalau misalkan besok MNCN mulai ada perlawanan hijau, kalau closingnya hijau maka ada peluang MNCN untuk balik arah dengan resisten terdekat ada di sini 800, dan kalau misalkan masih mampu ditembus, target berikutnya ada di 815, kemudian di 845. Yang keempat ada saham Buka atau Bukalapak.com. Buka hari ini ditutup turun 4 poin atau minus 1,57% ke harga 250 per lembar saham. Ada hampir 3,3 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 81,4 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan masih ada distribusi dipimpin oleh broker YU, SKI, dan juga AK. Dari segi teknikal, Buka hari ini sempat turun menyentuh ke support selanjutnya yang ada di 242 sebelum akhirnya mantul dan closingnya di 250. Ini juga support. Ini belum ada tanda-tanda balik arah ya, tapi setidaknya mulai ada perlawanan, ada tekanan beli di sini sehingga harga yang sempat turun itu kemudian di akhir perdagangan masih naik meskipun masih merah. Kalau misalkan besok dilanjutkan dengan candle hijau lagi, maka ada peluang Buka untuk balik arah. Target terdekat ada di sini 262, kalau misalkan masih mampu ditembus, target selanjutnya ada di 282, kemudian di 298. Sebaliknya kalau misalkan Buka besok masih merah, titik yang bisa cermati kuncinya di 242. Kalau misalkan selama nggak closing di bawah 242 masih aman, namun bila closingnya di bawah 242 ada risiko turun lebih dalam menuju ke support selanjutnya, karena memang dalam beberapa waktu terakhir titik 242 ini nggak dijebol, jadi perlu waspada kalau misalkan emang benar-benar turun di bawah 242. Yang terakhir ada saham SCMA atau Surya Citra Media. Hari ini ditutup stagnan juga di angka 208 per lembar saham. Ada 724.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 15,1 miliar. Asing hari ini net sell. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker AZ. Dari segi teknikal, SMA hari ini bentuk doji dan sudah sideways dalam beberapa waktu terakhir. Support terdekatnya ada di 204 dan resisten terdekat ada di 212. Ini titik kuncinya. Kalau indikator stokasnya masih belum ada konfirmasi balik arah, meskipun sudah mendekati area oversold. Bagi Anda yang mengincar saham SMA, kalau misalkan nunggu breakout ya setidaknya harus closing di atas 212 dulu. Kalau itu yang terjadi maka ada peluang SMA untuk melanjutkan kenaikan menuju ke resisten terdekat yang ada di 228, kemudian 238, dan yang berikutnya ada di 250. Sebaliknya, kalau misalkan SMA besok merah lagi dan closingnya di bawah 204, support terdekatnya risikonya bisa dibawa menuju ke support selanjutnya yang ada di 195.